Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang laporan hasil observasi. Apakah yang dimaksud dengan laporan hasil observasi? Nah, minggu lalu saya sudah menyuruh kalian untuk mencari arti kata observasi dan pengertian dari laporan hasil observasi. Jadi, observasi artinya adalah pengamatan. Sementara itu, pengertian dari laporan hasil observasi adalah teks yang berisi tentang laporan berupa hasil dari pengamatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengamatan secara langsung adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung, yaitu ketika kalian melakukan kegiatan melihat, mengamati hal-hal yang ada di sekitar kalian secara langsung. Contohnya, ketika kalian mengamati lingkungan sekitar kalian, baik lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah, mengamati bagaimana keadaan kebersihan lingkungan kalian, lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah. Jadi, kalian melihat bagaimana kebersihannya, sampahnya seperti apa. Nah, kalian kan melihat secara langsung. Nah, itu yang disebut sebagai pengamatan secara langsung. Kemudian untuk pengamatan secara tidak langsung adalah kalian melakukan pengamatan itu bisa melalui kegiatan membaca, mendengarkan informasi, mendapatkan berita, atau mungkin di antara kalian yang suka membaca berita online ya melalui media sosial. Nah, informasi-informasi yang kalian dapatkan melalui media tersebut itu yang disebut sebagai pengamatan tidak langsung. Berikutnya adalah tujuan laporan hasil observasi. Yang pertama adalah memberikan informasi terbaru, kemudian yang kedua menemukan keputusan yang efektif, yang ketiga menemukan teknik atau cara terbaru, yang keempat mengetahui perkembangan apa yang sedang terjadi saat ini, kemudian yang terakhir adalah mengatasi permasalahan. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip-prinsip laporan hasil observasi. Ada 6. Yang pertama yaitu lengkap. Artinya data dan fakta yang ada dalam laporan harus lengkap. Kemudian yang kedua jelas. Artinya dalam laporan tidak terdapat peluang penafsiran atau makna yang berbeda. Jadi ketika ada orang yang membaca hasil laporan observasi tersebut, setiap orang yang membacanya memiliki pandangan yang sama atau makna yang sama. Jadi, jangan sampai laporan yang dibuat itu menimbulkan penafsiran atau makna yang berbeda pada setiap orang yang membacanya. Kemudian yang ketiga adalah akurat atau benar. Artinya data yang digunakan harus benar sehingga bermanfaat untuk mengambil keputusan yang benar. Jadi harus benar dan harus akurat. Kemudian yang keempat adalah sistematis. Sistematis ini berkaitan dengan tata cara penulisan laporan hasil observasi yang memang harus secara runtut ya berdasarkan cara-cara penulisan yang baik dan mudah dipahami oleh yang membacanya. Kemudian objektif, penulis harus bersikap apa adanya, memaparkan semua informasi. Jadi objektif itu adalah bersikap apa adanya, sesuai dengan apa yang kita amati. Jadi objektif itu adalah bersikap apa adanya. Jadi ketika kita mengamati sebuah hal yang ternyata hasilnya bagus, nah, maka yang kita tulis di laporan juga harus bagus. Ketika kita melakukan pengamatan, ternyata hal yang kita amati adalah buruk, maka yang kita tulis di laporan juga harus buruk. Itu yang disebut sebagai objektif. Nah, kemudian tepat waktu, artinya laporan harus disusun sesuai batas waktu yang ditentukan agar fungsi laporan tersebut sesuai dengan kebutuhan. Ciri-ciri laporan hasil observasi dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan sifat dan berdasarkan fakta. Berdasarkan sifat yang pertama yaitu informatif, artinya bersifat memberikan informasi. Yang kedua adalah komunikatif, mudah dipahami. Dan yang ketiga adalah objektif yang bersifat apa adanya.
Kemudian berdasarkan fakta, yaitu bukan opini, artinya memang sesuai fakta, kemudian dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya adalah struktur teks observasi yang dibagi menjadi dua. Pertama adalah pernyataan umum berupa definisi, yaitu biasanya terdapat pada paragraf pertama. Ciri-cirinya adalah menggunakan kata adalah atau menggunakan kata merupakan. Kemudian yang kedua adalah aspek yang dilaporkan berupa deskripsi. Yang berikutnya adalah kaidah atau kebahasaan dari laporan hasil observasi. Yang pertama adalah menggunakan kalimat definisi. Yang kedua, menggunakan kalimat simpleks atau kalimat kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang menggunakan satu kata verba atau kata kerja. Kemudian, kalau kalimat kompleks adalah kalimat yang menggunakan lebih dari satu verba. Selanjutnya, menggunakan konjungsi atau kata sambung itu seperti dan, yang, berikutnya, selanjutnya, lalu, kemudian. Nah, yang keempat menggunakan sinonim atau antonim, yang kelima menggunakan data atau angka. Nah, ini ada soal untuk kalian dikerjakan di buku tulis selalu diunggah ke Edmodo kelas masing-masing, bukan Edmodo gabungan TKJ OTKP ya, jadi Edmodonya yang per kelas masing-masing. Jadi yang belum gabung, segera gabung. Penjelasan lebih lanjut mengenai struktur dan kaidah laporan hasil observasi akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.